Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryal, NIM 0519307721, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Adapun tugasnya tidak jauh berbeda dengan tugas 1 sebelumnya, cuman di tugas 2 ini ada penambahan, yaitu manajemen menu aplikasi. Nah, di sini nantinya akan ada dua pengelompokan. Yang pertama pemesanan, yang kedua manajemen menu. Nah, di sini pada poin 1 tetap sama dengan yang sebelumnya, input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk pesanan, kemudian manajemen menu aplikasi. Nah, di manajemen menu aplikasi ini ada nantinya itu ada tambah data, ubah harga, hapus data. Nah, di sini nanti biar pengelola restoran mudah untuk memanajemen menu restoran. Baik, kita langsung aja ke programnya. Baik, di sini kebetulan saya sudah membuat programnya dari tugas sebelumnya, dan kemudian di sini ada penambahan nanti untuk codingannya. Kita buka main.java. Di sini kita memanggil paket scanner, import scanner dari library Java. Kemudian kita membuat kelas menu. Di sini ada 3 atribut: nama, harga, kategori. Kemudian kita membuat konstruktor dari kelas menu itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada kelas main. Nah, di dalam kelas main ini ada input scanner yang ditampung dalam variabel input. Kemudian maksimal menu baru itu 100 menu ditampung pada variabel daftar menu. Kemudian 100 nama pesanan, ini data pesanannya, jumlah pesanan dan harga pesanan. Nah, kemudian di sini ada jumlah data menu itu 8 untuk data awalnya. Kemudian ini jumlah pesanan masuk, kita buat 0. Nah, ini merupakan data menu awal. Data menu awal 4 makanan dan 4 minuman. Nah, ini di bawah ini ada fungsi main. Nah, di sini merupakan tampilan utama dari aplikasi restoran Java. Nah, di sini akan ditampilkan ada 3 item. Yang pertama pesan menu, kedua manajemen menu, yang ketiga keluar. Nah, kita diminta untuk memilih sesuai dengan pilihan yang kita mau. Seandainya kita memilih pesan menu, kita akan diarahkan ke daftar menu yang ada di restoran untuk pelanggan. Yang kedua, seandainya kita memilih manajemen menu, berarti kita diarahkan kepada pengelola menu. Apakah nantinya akan ditambah menu, diubah harga, ataupun di menu dihapus. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Ini kita menggunakan switch. Untuk perulangannya kita menggunakan dual. Kemudian di sini ada tampil menu, fungsi tampilkan menu. Nah, di sini tampilkan menu ini berfungsi untuk menampilkan semua menu sesuai dengan kategori masing-masing. Yang pertama menu makanan, yang kedua menu minuman. Nah, di sini juga kita menggunakan perulangan for berapa jumlah makanan dan berapa jumlah minumannya, maka akan ditampilkan kepada pelanggan. Kemudian di sini ada fungsi cari menu. Nah, di sini sistem akan mencari menu sesuai dengan nama menu yang dipesan oleh pelanggan. Di sini juga kita menggunakan perulangan. Jika daftar menu itu terpenuhi sesuai dengan nama menu, maka menu akan ditampilkan. Nah, di sini ada fungsi pemesanan. Pada bagian pemesanan ini merupakan fungsi yang digunakan untuk pelanggan untuk memesan makanan ataupun minuman. Di sini jumlah pesanan 0, akan ditampilkan semua menu yang ada di restoran kepada pelanggan, dan pelanggan akan membuat pesanan sesuai dengan menu yang ada di restoran ataupun sesuai dengan menu yang ditampilkan. Akan memasukkan nama menu, kemudian jumlahnya berapa. Apabila pelanggan selesai membuat pesanan, maka ketik selesai.
dan sistem akan berhenti. Nah, di sini akan digunakan fungsi cari menu, akan mencari menu yang dipesan oleh pelanggan sesuai dengan menu yang dipilih. Nah, di sini setelah membuat pesanan, maka akan dihitung totalnya. Kita masuk ke bagian fungsi hitung total. Nah, di fungsi hitung total ini ada subtotal, promo minuman, pajak, biaya layanan, diskon, kemudian promo minuman. Ini untuk promo minuman, perintah untuk promo minuman. Jika subtotal lebih dari 50.000, maka akan diberlakukan promo minuman. Nah, ini diskon apabila lebih dari 100.000, maka diskon akan diberlakukan. Di bagian hitung total ini juga akan menghitung total bayar. Total bayar sama dengan subtotal ditambah pajak, ditambah biaya layanan, dikurang diskon, dan dikurang promo minuman. Kemudian masuk ke bagian cetak struk. Akan dicetak struk. Masuk ke fungsi cetak struk. Akan dicetak struk pembayaran. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for. Akan mengulang berapa jumlah pesanan yang masuk. Kemudian akan dihitung totalnya. Total itemnya berapa sesuai dengan jumlah pesanan dan dikali dengan harganya. Nama pesanan, jumlah pesanan, dan dikali dengan harga. Maka dapatlah total itemnya berapa. Nah, kemudian dicetak ataupun ditampilkan subtotalnya berapa dari pesanan, kemudian pajak, hitung pajaknya berapa, kemudian ditambah dengan biaya pelayanannya, dan dikurang dengan diskon, kemudian dikurang dengan promo minuman. Nah, di sini maka dapatlah total bayarnya berapa. Nah, kemudian kita masuk ke bagian manajemen menu. Nah, ini merupakan tampilan awalnya untuk bagian manajemen menu. Di sini ada tambah menu, ubah menu, ubah harga, hapus menu, dan kembali. Seandainya kalau kita pilih tambah menu, maka sistem akan mengarahkan ke tambah menu, masuk ke bagian fungsi tambah menu. Nah, maka fungsi ini akan dijalankan kalau seandainya kita pilih tambah menu. Kita memasukkan menu baru, harganya, kemudian kategorinya apa. Setelah berhasil ditambah, maka akan dicetak lagi tambah menu lagi dalam kurung ya atau tidak. Seandainya kita pilih ya, maka perulangan ini akan dilanjutkan. Kemudian kalau kita pilih ubah harga, maka kita akan masuk kepada fungsi ubah harga. Nah, di bagian ubah harga ini akan ditampilkan semua menu yang ada di restoran, dan kita diminta untuk memilih menu apa yang harus kita ubah harganya. Nah, di sini akan ditampilkan, dicetak, yakin ingin mengubah harga. Kalau iya, maka kita diminta untuk memasukkan harga baru dari menu. Kemudian setelah berhasil diubah, maka akan ditampilkan harga berhasil diubah. Jika tidak, maka perubahan dibatalkan. Kemudian masuk ke bagian hapus menu. Nah, di sini juga dipanggil fungsi tampil semua menu. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih menu apa yang harus dihapus ataupun sudah tidak dipakai lagi. Nah, maka di sini akan dijalankan fungsi hapus menu. Kita diminta untuk pilih nomor menu, apakah nomornya sesuai dengan menu yang ada di daftar menu. Maka akan dicetaklah keterangan yakin ingin menghapus. Jika kita ketik ya, maka menu yang dipilih akan terhapus, dan jumlah data menu ini akan dikurangkan hingga 1. Dan ada keterangan menu berhasil dihapus. Jika kita ketik tidak, maka penghapusan dibatalkan. Nah, kemudian di sini ada tampil menu, tampil semua menu. Ini yang dipanggil tadi pada bagian ubah harga dan hapus menu. Ini ada nama, harga, dan kategorinya. Nah, di sini kita juga menggunakan perulangan for, akan menampilkan semua menu yang ada di data menu.
Baik, kita coba jalankan programnya. Nah, kita coba pilih satu untuk pesanan menu. Nah, ini merupakan data menu-menu yang ada di restoran. Kita coba pilih, kita coba melakukan pesanan. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya 2. Pesanan berhasil ditambah. Kemudian mie ayam 2. Kemudian nah, apabila ketik selesai maka ini akan dijalankan fungsi hitung total. Nah, di sini akan ditampilkan struktur pembayaran terkait dengan pesanan yang kita pilih. Nah, tadi kita pilih nasi goreng, jumlahnya 2, akan dikali dengan harga nasi gorengnya, sama dengan 50.000. Kemudian mie ayam, jus alpukat 30.000, kopi hitam 24.000. Jadi subtotal pesanan yang kita pilih, subtotal pesanan yang kita pesan adalah 144.000. Kemudian pajak 10%. Jadi 14.400 ditambah biaya pelayanan. Kemudian karena subtotal lebih dari 100.000, maka akan dapat diskon 10%. Dan kemudian berlakulah promo minuman. Promonya 27.000. Nah, maka total yang harus dibayar oleh pelanggan adalah 137.000. Nah, itu merupakan pesanan dari pelanggan. Menu pesanan. Kemudian kita coba untuk menu 2 untuk manajemen menu. Nah, di sini dalam manajemen menunya ada tambah menu, ubah harga, dan hapus harga. Nah, kita coba nomor 1, kita tambah menu. Sebelumnya menunya adalah 8. Ini 8 menu. Nah, nanti coba kita tambah apakah berhasil. Kita 1. Pisang coklat. Harganya 20.000. Oke, menu berhasil ditambah. Apakah masih mau lanjut? Coba kita tambah lagi minumannya 1. Jeruk peras. Oke, juga berhasil. Ini kita sudah menambahkan 1 menu makanan dan 1 menu minuman, dan keterangan menu berhasil ditambahkan. Nah, coba kita pilih tidak, karena kita tidak mau menambah lagi. Nah, maka akan kembali ke manajemen menu. Untuk mengeceknya, coba kita cek apakah menu berhasil ditambah dan berhasil ditampilkan kepada pelanggan. Coba kembali, kemudian kita pilih nomor 1. Nah, sebelumnya ada 8 menu, sekarang sudah menjadi 10. Nah, di sini ada pisang coklat, kemudian ada minuman jeruk peras. Artinya kita sudah berhasil untuk menambah menu. Coba selesai. Nah, kemudian coba kita ubah harganya. Sebelumnya harga dari pisang coklat 20.000 kita ganti dengan 15.000. Kita masuk ke bagian 2. Kita coba ubah harga. Kita pilih nomor 2. Nah, pisang coklat 20.000. Kita pilih nomornya, nomor pesanan. Kita pilih nomor 9. Apakah ini mengubah harga? Iya. Nah, untuk mengeceknya, coba kita pilih nomor 2, ubah harga.
Nah, di sini untuk pisang coklat sudah berganti harganya menjadi 15.000. Artinya fungsi dari ubah harga ini sudah bisa dijalankan dan sudah berhasil. Nah, kita coba lagi ubah harganya, misalnya jeruk peras ini menjadi 10.000. Jadi 10. Iya. 10.000. Nah, harga berhasil diubah. Kemudian kita cek, coba kembali, kemudian 1. Nah, ini jeruk peras ini sudah berganti harganya menjadi 10.000. Artinya program sudah berhasil dijalankan. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk kepada hapus menu. Kita pilih nomor 3, kita coba hapus. Dari total 10 menu, coba kita hapus 1. Kita hapus nomor 10. Itu jeruk peras. Apakah ingin yakin menghapus? Ya. Nah, kita coba kita cek. Nah, di sini tinggal lagi 9 menu. Nah, artinya yang jeruk peras tadi sudah berhasil kita hapus. Berarti program sudah berhasil dijalankan. Oke, selesai. Nah, kalau kita pilih keluar nomor 3, maka akan keluar dari aplikasi. Kita pilih 3, coba. Oke, ini ada keterangannya, terima kasih. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.